abdomen, lalu pemeriksaan ASI-tes, dan yang terakhir penutupan gitu. Jadi untuk persiapan penutupan di awal dan di akhir, di tengah-tengah cuma 3, pemeriksaan umum, abdomen, sama ASI-tes gitu. Nah di sini kita persiapan dulu ya. Kita bakal inform konsen dulu ke pasien apakah bersedia atau tidak untuk prosedur yang akan dilakukan. Kita jelasin dulu kita mau ngelakuin apa. Bapak atau Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan sistem saluran cerna Bapak Ibu, yang mana pemeriksaan ini akan meminta Bapak Ibu untuk membuka baju bagian atas Bapak Ibu. Kemudian kami akan meminta Bapak atau Ibu untuk melakukan beberapa gerakan, contohnya seperti telentang, kemudian miring kanan atau kiri, kemudian juga posisi seperti tengkurap gitu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Kemudian kita melakukan persiapan alat dan juga diri. Kita mempersilakan pasien untuk ke bed pemeriksaan. Lalu persiapan alat yang dilakukan hanya stetoskop cuma 1. Terus persiapan dirinya cuci tangan anak-anak menurut WHO dan juga menggunakan handscoon dengan skin to skin glove. Lalu selanjutnya pemeriksaan umum. Jadi pemeriksaan umum di sini terdiri dari penampilan umum, pemeriksaan tanda vital, dan juga pemeriksaan sistem lain yaitu head to toe-nya. Nah untuk pemeriksaan penampilan umumnya kita lihat kesadaran pasien, apakah pasien datang kosmetis atau sadar sempurna atau apatis atau somnolen atau sopor koma. Lalu warna kulitnya apakah kekuningan, apakah kebiruan, cyanosis, terus pemeriksaan tremor, apakah pasien mengalami tremor. Kita bisa minta dengan cara kita minta pasien untuk mengangkat tangannya dan nanti kita cek apakah tangannya tremor atau enggak. Terus tanda-tanda penurunan berat badan bisa kita tanyain langsung aja ke pasien. Bapak atau Ibu, apakah ada penurunan berat badan yang signifikan tanpa diinginkan gitu, tanpa adanya penurunan porsi makan gitu, kita bisa tanya ke pasien. Terus tanda-tanda vital terdiri dari pemeriksaan suhu, nadi, respiratory rate, sama tekanan darah. Lalu pemeriksaan sistem lain yaitu head to toe-nya. Di sini ada 3, yaitu mata dan leher, toraks, sama kulit dan ekstremitas. Untuk mata dan leher kita ngecek matanya apakah skleranya ikterik atau enggak, konjungtivanya apakah anemis atau enggak. Terus untuk leher apakah terdapat benjolan massa misalnya, terus apakah ada peningkatan tekanan vena jugularis misalnya. Terus untuk toraks sendiri di sini kita bisa bilang sistem kardiopulmonernya misalnya normal. Terus spider nevy-nya apakah ada atau tidak, ini gambaran spider nevy. Sama ginekomastia itu adalah kondisi di mana pembesaran payudara pada pria. Lalu yang ketiga ini adalah kulit dan ekstremitas. Jadi di sini kita cek apakah ada ekskoriasi atau bekas garukan. Kemudian apakah ada palmar erythema. Palmar erythema ini bisa menunjukkan sirosis hati. Kemudian apakah ada edem atau pembengkakan di ekstremitasnya. Nah ini gambaran ginekomastianya, ada grade 1 sampai 4. Kemudian setelah itu kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Tadi udah umum, sekarang masuk ke pemeriksaan abdomen. Jadi kita minta pasien untuk membuka bagian perut, pakaian bagian perutnya. Nah pemeriksaan abdomen di TILEK untuk stase ini itu urutannya itu IA, PAPE. Jadi inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. Sedangkan kalau yang kita pelajari selama ini kan harusnya perkusi dulu ya baru palpasi. Tapi ini bakal kita konfirmasi dulu ke dokter Yuni. Jadinya nanti pemeriksaannya urutannya gimana. Kalau ngikutin TILEK berarti IA, PAPE ya, palpasi dulu baru perkusi. Yang pertama inspeksi. Nah inspeksi di sini kita bakal melihat bentuk perut dari pasien, apakah rata kah, atau scaphoid atau cekung gini, atau distended atau membunjit seperti ini. Biasanya kalau membunjit seperti ini bisa jadi misalnya pada kondisi ASI-tes gitu. BTW ini bisa dibuka di kanva yang dikirim sama Fadil deh tadi, ada dia Promion. Terus yang kedua, gerakan dinding perutnya apakah simetris atau tidak. Kemudian yang ketiga, kulit perutnya di sini kita cek apakah ada gambaran pelebaran vena. Terus kalau pelebaran vena di dekat umbilicus namanya kapot medusa, gambarannya seperti ini. Terus apakah ada stria atau jaringan parut seperti ini. Terus apakah ada pembengkakan atau pembesaran organ yang kita bisa lihat secara inspeksi. Terus selanjutnya kita menilai peristaltik usus. Jadi peristaltik usus itu kita nilai dengan ada 2 istilah, namanya Darmstadtung sama Darm contour. Untuk Darmstadtung sendiri ini adalah kondisi ketika pasien ini sangat kurus sehingga ususnya ini terlihat menonjol gitu dari perutnya. Dan untuk Darmstadtung ini ketika kondisi ususnya ini terlihat pergerakannya gitu. Sedangkan kalau Darm contour itu hanya terlihat ususnya aja tapi nggak bergerak gitu. Lalu pulsasinya bisa kita lihat juga apakah ada pulsasi aorta abdominalis, ini yang tengah nih, abdominal aorta. Terus tadi setelah inspeksi kan selanjutnya A ya, IA, jadi auskultasi. Nah auskultasi di sini kita untuk
dengarkan apakah ada bunyi peristaltik khusus atau tidak. Normalnya itu ada bunyi bising khusus yang mana bisa kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop, dan biasanya tuh muncul sekitar 5-10 detik sekali gitu. Jadi kayak kita tempelin nih stetoskopnya ke perut dinding perut pasien, terus nanti bakal muncul suara bising khususnya sekitar 5-10 detik sekali. Berarti kalau kita dengerin selama 1 menit itu akan terdengar sekitar 6-12 kali suara bising khusus gitu. Terus kita bisa perhatikan juga jangan-jangan apakah malah tidak ada suara bunyi khususnya, terus apakah malah terlalu banyak suara bising khususnya hiperaktif, biasanya ini pada pasien diare. Terus metallic sound itu adalah kondisi dimana ketika kita dengerin itu nggak ada suara bising khususnya tapi tiba-tiba ada suara ting gitu, nada tinggi banget, itu metallic sound namanya. Nah selanjutnya ini adalah palpasi. Palpasi ini ada 3, ada palpasi permukaan atau superficial yang kita cuma secara gentle aja palpasinya, terus ada deep palpation atau palpasi secara dalam, yang mana di palpasinya tuh lebih dalam. Terus kita juga di deep palpation ini juga ada palpasi organ gitu. Terus yang ketiga adalah rebound tenderness atau nyeri lepas. Mungkin boleh langsung contohin aja sama ya. Mungkin yang pertama tadi kan udah disebutin sama Via, ini jangan lupa bajunya dibuka dulu. Terus pertama kita lakuin palpasi yang superficial dulu. Nah itu kita bisa lakuin di 4 regio aja. Kita pakai jari, pastiin bahwa ruas-ruas jari ini kena di bagian abdomennya. Terus yang kita nilai adalah dari apakah dia perutnya itu kaku, biasanya kan karena nahan sakit jadi kaku. Terus di kontur ototnya gimana, terus juga dari apakah ada pembesaran atau kayak masa gitu, ataukah Pak nanti kalau misalnya dipegang gini kalau misalnya nyeri bilang ya gitu. Nah selanjutnya ada di palpasi. Nah itu mungkin bisa dilakuin di 9 regio. Nah itu biasanya kita kan palpasi yang lebih dalam gitu. Nah tapi di sini di palpasi itu kita lakuin aja, tapi nanti ada juga di palpasi yang khusus buat hepar sama liennya, nanti ada juga di tilik gitu. Nah terus kalau di palpasi kan gini-gini gitu kan. Nah nanti kita lakuin, kita minta pasiennya buat tarik napasnya pak, tarik napasnya pak, tarik napasnya pak gitu kan. Juga ini kita nilai apakah dia nyeri atau enggak gitu. Nah selanjutnya adalah rebound tenderness itu kita pasiennya terlentang, terus kita palpasi aja. Terus pas pasiennya itu sama sih sebenarnya, ini kayak di palpasi juga gitu, cuma pas kita lepas apakah ada sakit atau enggak pak gitu. Nah selanjutnya adalah dengan perkusi, habis palpasi perkusi. Nah perkusi di sini itu oh ya salah, ada palpasi organ. Yang pertama adalah hepar. Nah ini mungkin banyak yang udah pernah sebelumnya dikasih tahu juga. Nah palpasi hepar itu posisi tangan kita itu sekitar ICS 11-12 yang bagian tangan kiri. Terus bagian tangan kanannya kita mulai dari stias sampai ke arcus costae kan, untuk bagian kanannya. Nah ini bisa kita dipalpasi. Nah habis itu kita nilai apakah ada pembesaran hepar atau enggak. Nah normalnya biasanya dia 1 cm atau 1 jari di bawah arcus costae. Nah biasanya dia tuh tepinya tajam normalnya, dan juga permukaannya halus gitu, bukan yang ada nodul-nodul. Kalau ada nodul tuh kayak HCC ya. Ya terus abis itu abis hepar udah, selanjutnya kita periksa lien. Nah tangan kirinya di sini, terus juga tangan kanannya kita mulai dari garis Suffner kan 1 sampai 8 gitu, dengan 4-nya tuh di umbilikus. Nah terus kita mulai palpasi, tarik napasnya pak sampai sini. Terus kita nilai apakah ada pembesaran dari si liennya. Terus kita kalau misalnya ada, kita nilai apakah dia tuh di garis yang keberapa. Nah ini untuk stagingnya ada 0 sampai 15, mungkin itu bisa dibaca aja nanti. Kayak selanjutnya juga dari lien kita lanjut ke perkusi. Nah perkusi di sini adalah pertama shifting dullness atau redup berpindah. Nah itu dimulai dari umbilikus sampai kita perkusi gitu, terus sampai perifer. Ini untuk kita lihat apakah ada asites atau enggak, dari timpani ke redup gitu kan. Kalau misalnya ada cairan di
di bawah sini itu akan berasanya redup gitu suaranya. Nah terus juga kita minta pasien buat nyamping gini. Nah ini fungsinya untuk apa? Supaya si cairan itu kan nanti akan bergerak ke bawah gitu kan, ngikutin gravitasi gitu kan. Terus kita cek lagi yang bagian tadi. Nah ceritanya dia udah nyamping lah ya. Nah terus kita cek lagi. Nah ini jadi timpani gitu, yang sebelumnya redup jadi timpani karena redupnya berpindah ke bagian yang bawah sini kan gitu. Nah selanjutnya adalah dengan undulasi tes. Itu biasanya untuk yang udah banyak gitu asitesnya. Nah kanan kita posisinya itu ada di kiri sama kanannya pasien. Nah terus nanti di tengah ini dikasih pembatas gitu, itu bisa dari pasiennya atau bisa minta perawatnya. Nah selanjutnya adalah kita kayak kita getarin gitu, atau bisa kita ketuk atau kita dingin aja gitu. Nah terus kita rasain di sebelah sininya apakah dia ada getaran cairan gitu dari si asitesnya gitu. Nah selanjutnya adalah Nijaz position. Nah itu posisinya kayak gitu. Nanti kita minta pasien buat tengkurap gitu. Nah terus nanti umumnya kan si cairan itu akan berpindah ke bagian yang bawah gitu kan ya, bagian itu. Nah biasanya kita lakuin perkusi di 4 regio dengan posisi pasien kayak gitu. Ini bayangin aja posisi pasiennya tengkurap ya, ya kayak gitu. Jadi kayak dari bawah gitu, 4 regio. Ya. Nah terus kita bandingin gitu. Tempat bagian yang paling bawah itu yang cairan umumnya di situ itu kan redup kan, ada cairan, sama bagian regio lain yang timpani gitu kita bandingin. Nah terus juga buat paddle sign di mana di situ sama posisinya, cuma dia posisinya agak beda atau agak kayak gitu. Nah nanti di situ bedanya apa, kita pakai stetoskop. Nah nanti pakai stetoskop terus kita cek di 4 regio juga sama di bagian yang dia emang banyak cairan di situ. Terus nanti kita dengerin sambil kita kayak gini kayak gitu. Itu fungsinya untuk kayak ngegetarin cairannya gitu, supaya nanti di stetoskop ini bakal kedengeran suara kayak dep gitu, suara dari si getaran cairannya itu gitu. Udah. Terus yang terakhir adalah penutupan dan dokumentasi. Di sini kita bisa bilang ke pasien kalau pemeriksaan sudah selesai, terus pasien boleh menuju kembali ke meja pemeriksaan. Terus kita mencatat seluruh hasil pemeriksaan berita medis dan juga kita memberitahu pasien tentang rencana pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan. Seperti itu, sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau misalnya